warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Umi Mamuda dan rekan saya Dias Olivia dan Citra Wahyu Mustika. Di sini kita akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kita buat yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online terhadap Hasil Belajar Tematik Kelas 5 di SDN Blabak 1. Nah, sebelum kita mulai presentasi hari ini, marilah kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yang latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan hipotesis serta model penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Dias. Dan yang terakhir adalah pembahasan serta kesimpulan yang akan dibahas oleh Mbak Citra. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai latar belakang. Nah, perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah perubahan pada bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara konvensional menjadi ke modern. Nah, pengaruh pembelajaran online dapat kita rasakan terhadap siswa saat ini. Saat ini belajar menggunakan alat elektronik untuk menunjang pembelajaran sekolah. Akan tetapi banyak sekali dari siswa yang kecanduan handphone bukan untuk belajar, tetapi banyak dari siswa yang kecanduan handphone untuk melihat YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Hal ini juga tak luput dari kesalahan orang tua. Nah, yang membiarkan anaknya bermain handphone secara terus-menerus bukan untuk belajar. Dan pembelajaran online ini dapat kita laksanakan menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Google Classroom, menggunakan Google Meeting, Zoom, WhatsApp, Google Meet, Edmodo, dan masih banyak sekali ya. Lalu belajar online ini memang membutuhkan banyak sekali waktu untuk siswa bermain handphone agar tidak ketinggalan pelajaran. Tapi juga ada dampak baginya untuk sebagai guru, tetapi kita sebagai guru jangan terlalu memberatkan siswa. Memberi tugas yang sekiranya tidak memberatkan, melakukan ice breaking secara online untuk merefresh ulang otak mereka supaya tidak jenuh dalam belajar. Nah, orang tua juga harus mendampingi untuk belajar dan mengawasinya supaya tidak ada kesalahan dalam pengajaran pembelajaran secara online. Kalau orang tua belum bisa mendampingi, bisa jadi kakak atau bahkan guru les privat, supaya dalam belajar tetap dituntun dan diarahkan dalam penggunaan handphone dan siswa menjadi semangat belajar. Handphone bukan untuk belajar, tetapi banyak dari siswa yang kecanduan handphone untuk melihat YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Hal ini juga tak luput dari kesalahan orang tua. Nah, yang membiarkan anaknya bermain handphone secara terus-menerus bukan untuk belajar. Dan pembelajaran online ini dapat kita laksanakan menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Google Classroom, menggunakan Google Meeting, Zoom, WhatsApp, Google Meet, Edmodo, dan masih banyak sekali ya. Lalu belajar online ini memang membutuhkan banyak sekali waktu untuk siswa bermain handphone agar tidak ketinggalan pelajaran. Tetapi juga ada dampak baginya untuk sebagai guru, tetapi kita sebagai guru jangan terlalu memberatkan siswa. Memberi tugas yang sekiranya tidak memberatkan, melakukan ice breaking secara online untuk merefresh ulang otak mereka supaya tidak jenuh dalam belajar. Nah,
Orang tua juga harus mendampingi untuk belajar dan mengawasinya supaya tidak ada kesalahan dalam pengajaran pembelajaran secara online. Kalau orang tua belum bisa mendampingi, bisa jadi kakak atau bahkan guru les privat, supaya dalam belajar tetap dituntun dan diarahkan dalam penggunaan handphone dan siswa menjadi semangat belajar. Saya akan melanjutkan menjelaskan hipotesis dan metode penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terkait penelitian yang akan dilakukan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, peneliti akan melakukan sebuah penelitian, yaitu tentang pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar tematik siswa kelas 5 di SDN 1 Blabak Kabupaten Kediri. Peneliti memilih untuk mengambil siswa kelas 5 yang merupakan kelas tinggi yang sudah lebih tahu dan lebih paham cara pembelajaran online. Contohnya pada proses pembelajaran, yaitu dengan mengaplikasikan atau menggunakan Android dan juga internet. Dengan berbagai online platforms, hipotesis dapat dinyatakan bahwa hasil belajar selama masa pandemi tidak mengalami penurunan dan dapat dikategorikan stabil karena dalam pembelajaran online, kegiatan belajar peserta didik bisa lebih terpantau meskipun tidak melakukan tatap muka secara langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X yaitu pembelajaran online dan variabel Y yaitu hasil belajar tematik kelas 5. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Di sini kelompok kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Pendekatan yang di dalamnya usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena serta menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Proses pengukuran memberikan hubungan yang mendasar antara pengamatan empiris dan matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik koresional. Penelitian dengan teknik koresional untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadi perubahan pada variabel lainnya yaitu variabel Y. Populasi yang akan diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri pada masa COVID-19. Dan selanjutnya yaitu ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode yang dikembangkan oleh Real, yaitu membagi proses penelitian tindakan dari masing-masing siklus menjadi tahap-tahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, dan yang kedua ada pelaksanaan tindakan, dan yang ketiga ada pengumpulan dan analisis data atau pada metode lain dikenal dengan observasi. Dan yang keempat ada refleksi. Peneliti ini melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan dapat menghasilkan perubahan
yang diinginkan serta untuk memastikan kesesuaian rencana dengan tindakan yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode dari real karena memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan serta untuk memastikan kesesuaian rencana dengan tindakan yang dilaksanakan. Dan observasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas yang dilakukan peserta didik selama mendapatkan pengajaran, serta refleksi merupakan tahap untuk melihat kekurangan pada siklus berikutnya. Jenis selanjutnya yaitu teknik sampling. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5 SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri dengan populasi berjumlah 37 siswa. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel, yaitu jumlah sampel sama dengan populasi. Dan selanjutnya ada analisis data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung, wawancara tidak langsung, maupun melalui pengisian kuesioner. Di dalam penelitian data primer ini diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh 37 siswa kelas 5 SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri. Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara, namun hanya sebagai data pendukung dari data akurat hasil uji pendekatan kuantitatif. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk keterangan yang sudah jadi atau telah diolah oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi ke dalam buku, majalah, ataupun jurnal. Ini saya akan menjelaskan tentang poin D yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu observasi awal, yang A yaitu lokasi penelitian. Nah, peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar tematik siswa kelas 5 di SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri. Nah, lokasi tersebut berada di Kabupaten Kediri yaitu di Blabak. Dan peneliti melakukan wawancara secara langsung di lokasi dan dilanjutkan secara online melalui media WhatsApp. Yang B yaitu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini subjek yang dipilih adalah kelas 5 yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Alasan peneliti memilih untuk mengambil siswa kelas 5 karena beberapa sebab, yaitu diantaranya bahwa kelas 5 merupakan kelas tinggi yang sudah lebih memahami cara penggunaan handphone dan contohnya pada proses pembelajaran. Yang A yaitu pengumpulan data. Nah, di sini kita melakukan penyebaran angket atau kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan yang ditujukan kepada 37 siswa tersebut. Nah, dalam keterangan angket tersebut ada keterangan setuju yang bernilai 3, netral bernilai 2, dan tidak setuju bernilai 1. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut kita mengajukan 10 pernyataan yang akan diisi oleh siswa-siswa tersebut. Yang kedua yaitu tentang studi kepustakaan. Nah, metode studi kepustakaan ini diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya ataupun jurnal-jurnal dan dari buku-buku di perpustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Nah, analisis ini mengutamakan penafsiran objektif yang berupa telaah mendalam atas suatu persoalan yang diteliti.
Data-data yang tersedia dijabarkan dengan menganalisis isinya lalu dituangkan secara naratif ke dalam hasil penelitian. Yang selanjutnya poin C yaitu tentang hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 5 SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri yaitu Ibu Suli pada tanggal 23 April 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswanya terdiri dari 19 perempuan dan laki-laki 18 siswa. Dan guru tersebut dalam pembelajaran online memberikan tugas melalui video dan medianya yaitu WhatsApp. Jam pembelajaran online melihat situasi kondisinya tetapi tetap mulai jam 7. Tetap ada jadwal Senin sampai Sabtu. Dan pengumpulan tugasnya diberi jeda waktu. Nah, dari pembelajaran online tersebut terdapat beberapa kendala yaitu seperti tatap muka, komunikasinya tidak normal, tidak bisa maksimal. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru dan tidak bisa menjelaskan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu dalam pengumpulan tugas, guru juga mengalami kesulitan karena banyaknya WA dari orang tua. Yang keempat, siswa ada yang tidak mempunyai HP, tetapi guru bisa mengatasinya dengan siswa tersebut diajak datang ke sekolah dan diberikan pelajaran langsung ataupun belajar dan bergabung dengan teman-temannya. Dan yang kelima yaitu adanya siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran online tetapi diatasi dengan guru mendatangi ke rumah siswa tersebut karena hanya ada beberapa siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran online. Yang keenam yaitu siswa merasa bosan terhadap pembelajaran online. Tetapi diatasi dengan guru tidak selalu memberikan tugas, tetapi diajak melihat video, diajak mengirimkan keterampilan menyanyi, berpuisi, dan keterampilan lainnya. Dan yang ketujuh yaitu guru dituntut untuk bekerja ekstra keras. Hasil wawancara kami bisa dilihat lagi dalam proposal yang kita telah selesaikan. Terdapat beberapa hasil-hasil wawancara terhadap guru di SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri. Poin ketiga yaitu analisis data. Nah, setelah dilakukannya pengumpulan data dan telah dilakukan tabulasi data, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah data dikumpulkan, data tersebut masih bersifat mentah, karenanya kita harus menyusun dan diuraikan dalam Microsoft Excel sesuai dengan data. Dan di sini kita terdapat variabel X yaitu pembelajaran online, hasil dari penyebaran angket atau kuesioner yang ditujukan kepada siswa kelas 5 tersebut. Nah, di sini subjeknya ada 37 siswa dan terdapat 10 pernyataan yang terdapat poin-poin sangat setuju, netral, dan tidak setuju tersebut ada beberapa nilainya. Dan setelah itu kita jumlahkan dari setiap subjeknya. Lalu yang variabel Y yaitu hasil belajar tematik. Nah, hasil belajar tematik ini merupakan rata-rata dari semua pelajaran. Di sini siswa juga mengisikannya subjek 1 sampai subjek 37 sudah mengisikan nilai-nilai tematik tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kami melakukan tahapan-tahapan dengan menggunakan SPSS. Di sini tahapannya yaitu yang pertama kita uji korelasi, yang kedua yaitu uji regresi, yang ketiga yaitu mencari persentase determinasi. Yang pertama yaitu uji korelasi. Nah, uji korelasi adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel yang kerap kali digunakan, yaitu kita tadi menggunakan variabel X yaitu pembelajaran online dan variabel Y yaitu hasil belajar tematik siswa kelas 5. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya 0,383 yaitu tidak ada korelasi, dan nilai percent correlation-nya yaitu 0,148 yang berarti tidak ada korelasi dan berhubungan positif. Dapat disimpulkan bahwa variabel X terhadap variabel Y tidak memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu tidak ada korelasi dan berhubungan positif. Yang kedua yaitu uji regresi. Nah, regresi di sini adalah salah satu metode untuk menentukan. Yang kedua yaitu uji regresi. Di sini uji regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya.
Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung yaitu 782 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,383 yang lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang J yaitu prosentase determinasi. Nah, di sini kita mengukur berapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel X dan variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa dari output model summary yaitu diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,22. Nilai 0,22 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R yaitu 0,148 dikali 0,22 yaitu hasilnya 0,03256. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square ini sama dengan 32,56%. Nah, angka tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar tematik sebesar 32,56%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 32,56% sama dengan 67,44%. Yang artinya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran online merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dapat dilakukan meskipun jarak jauh. Pembelajaran online merupakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat-perangkat digital dan internet untuk menjadikan pembelajaran tersebut lebih menarik, kreatif, dan mandiri. Nah, pembelajaran online ini meliputi penyampaian materi dan informasi, pemberian tugas, dan interaksi aktif antara guru dan siswa selama proses pembelajaran online berlangsung. Pada pembelajaran online ini terdapat banyak pilihan aplikasi online yang dapat mendukung pembelajaran online itu sendiri, dan setiap aplikasi pembelajaran online ini memiliki sistem dan cara kerja yang berbeda, diantaranya seperti aplikasi Google Classroom, Google Meeting, Zoom, WhatsApp, Edmodo, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar tematik siswa kelas 5 di SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri. Seperti hasil wawancara yang telah kita lakukan, di setiap kendala saat pembelajaran online, guru semaksimal mungkin memberikan solusi untuk siswanya, sehingga dapat belajar dengan maksimal. Pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar tematik siswa kelas 5 di SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri tidak terlalu signifikan. Dari tabel prosentase determinasi diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,22. Nilai 0,22 ini adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R yaitu 0,148 dikali 0,22 sama dengan 0,03256. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square yaitu 0,03256 sama dengan 32,56%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar tematik siswa sebesar 32,56%. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 32,56% sama dengan 67,44% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Dari pembelajaran online yang telah dilaksanakan di kelas 5 SDN Blabak 1 Kabupaten Kediri ini terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu yang pertama, tidak seperti tatap muka, komunikasinya tidak bisa maksimal. Kedua, pembelajaran berpusat pada guru sehingga tidak bisa menjelaskan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu dalam pengumpulan tugas, guru juga mengalami kesulitan karena banyaknya WA dari orang tua. Yang keempat yaitu siswa ada yang tidak mempunyai HP. Yang kelima, adanya siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran online. Yang keenam, merasa bosan terhadap pembelajaran. Yang ketujuh yaitu guru dituntut bekerja ekstra keras. Sekian dari penjelasan kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dan pembahasan yang tidak sesuai. Mohon untuk koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.